Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Abdi Talib. Konten kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana dasar-dasar berjualan di media sosial. Dan hal ini juga berkaitan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ketika saya melakukan pelatihan di beberapa sekolah tentang bagaimana berjualan dan bagaimana pengemasan produk. Dan rata-rata pertanyaan ini sangat banyak. Apa sih yang harus menjadi dasar ketika kita mau berjualan di media sosial? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sangat senang menggunakan analoginya dari mentor saya, mentor secara tidak langsung, tapi saya sangat mengikuti perkembangan beliau, yaitu dari Kang Dewa Eka Prayoga, atau biasanya yang disebut dengan sebutan Dewa Selling. Nah, beliau menganalogikan adalah yang kita harus persiapkan adalah kita harus membuat kolam. Apa itu kolam? Nah, analoginya adalah sama dengan ketika kita mau bikin kolam ikan. Jadi ketika kita berjualan di media sosial, hal yang kita siapkan itu adalah analoginya seperti kita mau bikin kolam ikan. Kenapa analoginya kolam ikan? Ketika kita mau membuat kolam ikan, otomatis kita harus menyiapkan lahannya. Nah, lahannya itu sama dengan media sosial. Lahannya ada Facebook, lahannya ada Instagram, lahannya ada TikTok. Nah, terus bagaimana dengan analogi membuat kolam? Ketika kita sudah punya lahan, maka kita membuatlah kolam tersebut. Kita tahu nih, kira-kira kedalaman berapa, lebar berapa, panjang berapa, dan kita lah bikinlah kolam. Nah, ketika kita membuat kolam itu sama dengan kita membuat akun melalui Instagram, Facebook, TikTok. Nah, ketika kita sudah membuat kolam, tidak mungkin dong kolam itu tidak kita masukkan ikan. Konteksnya bukan kolam renang ya kita bikin, kita analoginya kolam ikan. Ketika kita mau bikin kolam ikan, maka kita berharap suatu saat ketika kita pancing, pancingan kita itu langsung dapat ikan. Nah, jadi ketika kolam itu sudah selesai, tugasnya adalah bagaimana memasukkan ikan ke dalam kolam. Nah, ketika kita sudah bikin akun melalui Instagram, Facebook maupun TikTok, tugasnya adalah bagaimana kita bisa menarik audiens yang di luar, menarik calon-calon followers kita untuk memfollow, untuk mengikuti akun kita. Bagaimana mereka bisa tertarik dengan akun kita sehingga mereka mau berkumpul di dalam akun kita yang biasanya disebut sebagai followers, baik di TikTok, baik di Instagram. Nah, atau kalau di Facebook biasanya kalau Facebook pribadi menambahkan teman atau Facebook fanpage disukai. Nah, bagaimana kita harus memasukkan teman-teman dari luar sana masuk ke dalam akun kita. Nah, salah satu caranya adalah kita harus menarik orang-orang tersebut dengan konten-konten yang menarik. Salah satunya konten-konten menarik itu tidak hanya sebagai konten joget-joget, tidak. Nah, mungkin itu sebagian orang dengan hal itu. Nah, tetapi dengan bermedia sosial ketika kita berjualan, contoh, misal teman-teman jualan brownies. Oke, kira-kira apa sih perbedaan browniesnya teman-teman? Kira-kira apa sih komposisi unggulan dari browniesnya teman-teman? Nah, itu harus bisa teman-teman sampaikan melalui media sosial itu. Baik contohnya melalui Instagram, bisa teman-teman sampaikan melalui feed, atau bisa teman-teman sampaikan melalui story Instagram. Bahkan saat ini ada Reels Instagram yang bisa mencakup orang-orang yang di luar followers kita. Nah, terus di TikTok pun sama. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi sehingga orang tertarik kepada akun kita. Ketika orang sudah tertarik kepada akun kita, ketika orang sudah mengklik follow kepada akun kita, dan orang itu sudah loyal kepada kita, itu menjadi salah satu hal yang mudah, insya Allah mudah untuk memberikan trust orang tersebut kepada kita, memberikan kepercayaan orang itu kepada kita. Jadi ketika kita jualan pun, orang tidak mempermasalahkan
Nah, karena ada beberapa hal yang kita bangun dari awal. Kita bikin akun tidak, oh jual brownies kakak ini, saya jual brownies kakak, atau saya jual bajunya kakak, kaosnya kakak, kemejanya kakak. Tidak, kita harus mencoba membangun. Usaha apa yang kita bangun itu bisa diceritakan di feed, di story, di reels atau video TikTok, terus di konten YouTube, konten Facebook itu bisa. Nah, bagaimana bisa juga misal teman-teman yang berjualan baju, jualan baju atau jualan ya semacam baju laki-laki, baju perempuan. Bagaimana media Instagram, media TikTok itu bisa menjadi media promosi teman-teman. Apa sih bedanya? Oh, bahanku ini ternyata lebih bagus. Ini kategorinya premium karena dia melakukan ditenun dengan kerapatan, dengan berapa ukuran porinya, bahkan teman-teman tahu bagaimana pewarnaannya. Nah, hal itu yang bisa menjadi hal-hal yang bisa kita sampaikan. Jangan sampai konten kita itu membuat calon customer kita ini bosan dengan konten-konten kita. Saya pun saat ini masih belajar bagaimana membuat konten yang baik supaya bisa diterima oleh teman-teman di luar sana. Yuk, mari kita sama-sama belajar membangun kolam ikan agar usaha kita bisa go digital. Pelan-pelan, step by step, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah lelah untuk belajar. Kesuksesan saya yakin akan bisa kita capai, kita gapai dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan pantang menyerah. Itu saja untuk konten kali ini. Semoga kita bisa membuat kolam ikan dalam bisnis kita. Semoga bisnisnya yang udah jalan semakin besar, bisnisnya yang masih dalam perencanaan bisa action dan bisa menjadi lebih besar. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman suka silahkan di subscribe. Oke, itu aja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.